sahabat-sahabat JTH Ministry, dimanapun saat ini berada, apa kabar? Luar biasa baik, bukan? Sahabat-sahabatku, kembali kita bertemu dengan saya Happy Sondang dari JTH Ministry. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita doa dulu, kita minta pimpinan Tuhan supaya kita boleh mengerti akan isi firman Tuhan yang disampaikan melalui saya saat ini. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau saat ini kami boleh bertemu dan merenungkan kembali firman Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan, supaya apa yang kami sampaikan itu adalah suara hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, urapi lidah bibir hamba-Mu agar apa yang disampaikan itu boleh kami dengar, kami renungkan, dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Oke sahabat-sahabat JTH Ministry, kali ini renungan yang akan saya sampaikan itu akan saya ambil dari kejadian tentang yang sudah terlalu amat sangat kita dengar dan mungkin sudah menjadi perikop-perikop ayat-ayat yang hafal di luar kepala, yaitu tentang kejadian 5 roti dan 2 ikan. Itu dapat kita baca dari Matius 14 ayat 13-21 dan Markus 6 ayat 32-44, di dalam Lukas 9 ayat 10-17 dan Yohanes 6 ayat 1-15. Dari keempat Injil ini mereka berbicara dan menceritakan tentang peristiwa yang luar biasa, yaitu mujizat tentang 5 roti dan 2 ikan. Tetapi sengaja saya mengambil dari Injil Yohanes 6 ayat 1-15. Walaupun pokok cerita di dalam keempat ayat ini sama, tapi sengaja saya mengambil di dalam Yohanes 6 ini oleh karena ada sedikit yang berbeda. Perbedaannya itu bukan cerita, tetapi cerita yang detail. Kita tahu saudara-saudara bahwa Yohanes adalah murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kenapa saya mengambil Yohanes? Karena di dalam Injil Yohanes diceritakan tentang satu kejadian di mana Tuhan Yesus sendiri yang meminta. Tuhan Yesus meminta, dan di situ diceritakan bahwa ada seorang anak. Di dalam ketiga Injil yang tadi saya sebutkan, anak tersebut tidak diceritakan di dalam ketiga Injil yang tadi, tetapi secara khusus di dalam Yohanes 6 ayat 1-15 itu diceritakan tentang seorang anak. Baik, di sini akan kita baca tentang Yohanes 6 ayat 1-15. Kita baca saudara-saudara. Sesudah itu pasal 6 ayat 1-15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti? Di manakah kita akan membeli roti?" Itu pertanyaan Tuhan Yesus kepada Filipus, salah satu muridnya, supaya mereka ini dapat makan. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus,
Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, maksudnya untuk 5.000 orang itu, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Tuhan Yesus, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Untuk selanjutnya, ayat 10 sampai 15 bisa saudara-saudara baca sendiri. Tetapi di sini yang ada perbedaannya, yaitu di dalam ayat 7 sampai ayat 9 berbeda dengan ketiga Injil yang tadi saya sebutkan. Saudara-saudara, kita tahu bahwa Yohanes adalah murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Murid yang dekat dengan Tuhan Yesus, hatinya melekat dengan Tuhan Yesus. Kenapa saya mengambil Injil Yohanes ini? Karena disinilah perbedaannya. Di sini Yohanes menceritakan bahwa pada saat Tuhan Yesus meminta murid-muridnya untuk memberi makan 5.000 orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Di dalam Injil Yohanes ini diceritakan bahwa ada seorang anak kecil yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Saudara-saudara, kalau kita melihat betapa murid-murid saat itu dalam situasi yang capek, lelah, namun Tuhan Yesus sendiri sebagai guru bagi mereka memerintahkan kepada murid-muridnya untuk memberi makan 5.000 orang yang mengikuti mereka. Di dalam ayat ini, situasi Tuhan Yesus sendiri saat itu sedang dikejar-kejar oleh Raja Herodes, karena di pasal sebelumnya itu diceritakan bahwa Herodes sudah membunuh Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes adalah saudara Tuhan Yesus. Nah, pada saat Tuhan Yesus menerima kabar bahwa Yohanes Pembaptis sudah dibunuh oleh Raja Herodes, hatinya sedih, makanya dia menyendiri. Sambil menyendiri, dia melayani orang-orang banyak dalam perjalanannya. Saudara-saudaraku, banyak orang mengatakan bahwa kejadian atau peristiwa 5.000 orang dengan mujizat dari 5 roti dan 2 ikan ini, mereka mengatakan bahwa ini adalah matematika Kristiani. Kalau orang bicara 2 tambah 2 sama dengan 4, 5 tambah 4 sama dengan 9. Tetapi matematika Kristiani diperoleh dari ayat ini, yaitu 5 tambah 2 sama dengan 12. Itu orang-orang bilang ini matematika rohani. Tetapi saat ini saya tidak membahas tentang mujizat yang terjadi dalam 5 roti dan 2 ekor ikan ini. Saya hanya mau mengambil satu masalah yang dihadapi oleh murid-murid saat itu, di mana mungkin ayat ini cocok dengan situasi saat ini. Di saat pandemi COVID-19 ini, kita tahu peraturan pemerintah, adanya PPKM, adanya PPKM darurat, dan segala macamnya, sehingga berakibat dampaknya bukan hanya dampak positif, tapi banyak juga dampak negatifnya. Misalnya, orang-orang kehilangan pekerjaan, orang-orang kehilangan pemasukannya, mungkin yang usaha dagang, banyak pekerjaan yang dihentikan, banyak juga yang pekerjaan melalui di rumah, segala macam, yang merubah semuanya itu, yang pada umumnya, tanda petik, dampaknya adalah negatif pada kita semua.
Bukan hanya di Indonesia, tetapi pandemi ini juga berlaku seluruh dunia. Akibatnya cukup cukup membuat kita, bagi orang-orang yang tidak beriman, ini membuat satu masalah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, sengaja saya mengambil ayat ini dan saya tidak mau mengupas tentang masalah 5 roti dan 2 ikan menjadi 12 keranjang, tidak. Tetapi saya mau mengupas tentang bagaimana situasi yang dihadapi oleh murid-murid saat itu. Tuhan Yesus sendiri yang meminta kepada murid-muridnya agar mereka memberi makan 5.000 orang yang mengikuti Tuhan Yesus saat itu. Saudara bisa baca bahwa di dalam keempat Injil yang tadi saya sebutkan, 5.000 orang yang mengikuti Tuhan Yesus itu adalah laki-laki semua, tidak terhitung dengan perempuan. Artinya yang mengikut Tuhan Yesus lebih dari 5.000 orang. Saudara-saudaraku, kalau kita tempatkan dan kita posisikan diri kita di dalam murid-murid Tuhan Yesus, apa yang akan kita bayangkan? Ya, sesuatu hal yang mustahil. Mustahil. Sama dengan saat ini. Mustahil. Mungkin mustahil di hadapan kita. Dengan perekonomian kita yang mungkin akibat pandemi ini menjadi menurun. Mustahil, mustahil, mustahil. Banyak hal-hal yang mustahil. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu yang harus kita catat. Di sini Tuhan Yesus memberikan satu perintah kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan Yesus memberikan perintah agar murid-muridnya memberi makan orang-orang yang mengikutinya. Saudara bisa merasakan dan mengalami bagaimana sesuatu yang mustahil itu akan dilakukan. Kalau secara logika kita, peristiwa saat itu, murid-murid saat itu, kalau kita baca di dalam satu perikop itu, saat itu tempatnya adalah sunyi dan sepi dan menjelang malam. Tidak ada warung, tidak ada orang berjualan, tetapi Tuhan Yesus perintahkan untuk memberi makan 5.000 orang tersebut. Di sini muridnya yang bernama Filipus sampai berkata kepada Tuhan Yesus, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, Tuhan. Artinya Filipus berhitung secara logika. Bagaimana mungkin kita membeli roti seharga 200 dinar, sedangkan orang itu banyak? Dan kita akan membeli di mana? Saat itu tempat itu sunyi, sepi. Saudara-saudara bisa baca di dalam Injil Matius dan di dalam Lukas. Di situ dikatakan tempat itu sepi dan saat itu menjelang sore. Jadi bagaimana mungkin mereka akan membeli roti? Akhirnya salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Andreas berkata, Tuhan, di sini ada seorang anak. Nah, ini yang tidak dicatat di dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Tetapi di dalam Yohanes dicatat bahwa di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Kenapa di dalam ayat ini ada, di dalam Injil Yohanes ini ada? Itu tadi saudara, Yohanes sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Sehingga kemungkinan besar Yohanes tahu persis bahwa 5 roti dan 2 ekor ikan ini itu adalah milik dari salah seorang anak. Saudara-saudara bayangkan, seorang anak dipakai Tuhan untuk memberikan 5 roti dan 2 ikan. Mungkin kalau orang dewasa, mungkin mereka akan pakai logika. Bagaimana mungkin saya memberi 5 roti dan 2 ikan? Mungkin saya punya 10 roti, mungkin saya punya 5 ikan, tetapi enggak mungkin lah saya dengan 10 atau 10 roti atau 5 ekor ikan dapat
memberi makan 5.000 orang. Itu kalau orang dewasa. Tapi kenapa Tuhan pakai anak-anak? Ya, anak-anak hatinya polos. Saudara-saudara, saya hanya mengambil kejadian ini saja. Saya hanya mau kita merenungkan bahwa di dalam masa-masa yang sulit yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus, ada mujizat. Di masa-masa yang sulit yang saat ini kita alami karena pandemi COVID ini, pasti juga ada mujizat. Asal satu, apapun yang terjadi saat ini, mungkin saudara-saudara sedang berada di posisi murid-murid Tuhan Yesus yang sedang mengalami gundah gulana, mengalami masalah besar yang menurut akal logika kita tidak mungkin akan terselesaikan. Atau juga ada saudara-saudara kita yang saat ini sedang di posisi seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ekor ikan ini. Saudara-saudaraku, kalau kita mau agar masalah kita, masalah tentang pandemi ini berakhir, biarlah kita boleh belajar dari peristiwa ini. Saudara-saudara yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan, artinya bukan 5 roti dan 2 ikan, maksudnya mempunyai apa yang ada pada saudara. Ayo, bantu saudara-saudara yang sedang mengalami masalah. Jangan kita berpikir pakai logika kita, tetapi apa yang ada pada diri kita, apa yang kita miliki, serahkan pada Tuhan untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang mengalami masalah, mengalami musibah, mengalami sakit, yang sudah dirawat di rumah sakit. Jangan kita justru membuat satu masalah ini, membuat satu pandemi ini menjadi bisnis. Kita melihat bahwa di berita-berita di televisi, banyak orang yang meninggal karena tidak mendapatkan oksigen, tidak mendapatkan rumah sakit untuk mereka dirawat. Semuanya itu terlalu amat sangat membingungkan bagi kita. Mempunyai masalah yang besar bagi kita yang sedang menghadapi masalah itu. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita belajar dalam situasi yang sedang dialami murid-murid dan situasi yang dilakukan oleh seorang anak ini. Ayo kita belajar untuk meringankan sesama kita. Jangan pakai ego kita, jangan pakai akal pikiran kita untuk memperhitungkan apa yang kita bantu untuk saudara-saudara kita. Saudara-saudaraku, pandemi ini akan segera dapat berakhir kalau kita saling membantu, saling mendukung. Situasi yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus akan berakhir karena adanya seorang anak yang memberikan hatinya, memberikan apa yang dia miliki. Demikian juga saudara-saudara, masalah dan pandemi ini juga dapat berakhir. Masalah-masalah yang saudara hadapi juga dapat berakhir kalau saudara-saudaraku yang lain boleh memberikan hati, memberikan apa yang saudara miliki, memberikan pada Tuhan Yesus untuk diubah menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, bagi saudara-saudara yang belum mengenal Tuhan Yesus, ayo kenallah Tuhan Yesus. Apa yang ada padamu, berikan pada dia, agar apa yang ada padamu dapat diubah menjadi berkat bagi orang lain. Ingat saudara-saudara, kalau kita memberitakan apa yang ada di firman Tuhan, kita dapat menjadi berkat. Tetapi kalau kita memberitakan tentang virus-virus dan virus, maka yang ada adalah penyakit. Baik saudara-saudaraku yang terkasih, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita, boleh mengingatkan kita untuk saling membantu, saling melengkapi, saling menyadarkan
agar supaya setiap masalah dan masalah pandemi ini segera berakhir. Terima kasih saudara-saudara, sampai kita bertemu kembali dalam kesempatan yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.